Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-7 sampai 10. Mazmur 51 ayat 7 sampai 10. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Judul renungan kita hari ini adalah Bertahan menghadapi kesepian kita, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Prosesnya berlangsung selama bertahun-tahun, seperti perumpamaan di padang gurun. Tuhan harus menerobos beberapa penghalang eksternal yang keras dalam hidup kita, sebelum Dia dapat merenovasi jiwa kita. Tujuannya adalah menerobos ke dalam hati orang-orang, seperti yang diakui Daud. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Mazmur 51 ayat 8. Ada penghalang apa di dalam hati kita? Bagaimana Tuhan bisa menerobos masuk ke bagian terdalam dari hati kita? Pertama, Dia menemukan kesombongan, dan Dia menggunakan amplas yang kasar untuk menghapusnya secara bertahap. Kemudian Dia menemukan kita dalam cengkraman ketakutan. Ketakutan akan masa lalu kita, kecemasan di masa kini, dan teror atas apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dia menghilangkan rasa takut kita secepat kilat, lalu kita belajar bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kendali-Nya sama sekali. Selanjutnya Dia menemukan penghalang kebencian dan tirani kepahitan. Dia memecah lapisan penghalang itu dengan keheningan. Dalam keheningan di hadirat-Nya, kita mendapatkan perspektif baru. Secara bertahap, sudut pandangan kita melepaskan apa yang kita pegang erat-erat, yaitu kebencian, kepahitan,
dan melepaskan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Akhirnya Dia turun ke kebiasaan dasar hidup. Dia menembus batin kita, dan di sana Dia membawa rasa ketidaknyamanan dan kesulitan hidup kita, untuk menerobos penghalang terakhir dalam hidup kita. Mengapa? Supaya Dia dapat merenovasi kita dari hal yang paling utama dalam hidup kita. Raih tangan pemandumu, Dia adalah Tuhan atas padang gurun, termasuk juga dengan padang gurunmu. Objek paling berharga dari kasih Tuhan ialah anaknya di tengah padang gurun. Jika memungkinkan, pada masa ini kamu lebih berarti baginya dibandingkan di waktu lainnya. Kamu adalah biji matanya, kamu adalah muridnya yang terkasih, yang sedang menjalani pelajaran terberat. Ketika mengujimu, Dia tetap mencintaimu dengan kasih yang tak terbatas. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, Tuhan Yesus berjalan melewati padang gurun terlebih dahulu. Dia merasakan panasnya, Dia bertahan menghadapi kesepiannya, Dia menerima ketidakpastian, Dia menghadapi setan seorang diri. Ketika angin di padang gurun mengintimidasi, dan kamu bisa yakin bahwa Dia tidak akan pernah lupa atau meninggalkan orang yang mengikutinya di padang gurun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.